Baru-baru ini nih, kan soal ada polemik tuh yang bergulir terus gara-gara ada rekaman video katanya anaknya dipaksa pakai jilbab padahal anaknya non muslim. Ya itu sih kalau menurut saya kayaknya apa ya? Kayaknya oknum aja tuh sih kayak gitu, Bang. Di Padang tuh pokoknya lebih ini dah buat aurat cewek tuh Lebih dijaga ya. lebih dijaga. Enggak pergaulan ada di sini sama orang Minang di Jakarta sama di mana? Di Padang ya sama aja sih. Sama aja ya? Enggak rasis. Malah saling buka jalan gitu, Bang, ngasih jalan. Apalagi kalau di bidang dagang, bisnis, Ya, saling kasih saling ini ya, support. Mas. Saling support. Batenggang kawan kota Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa dan di sebelah saya ada Agil Arfikram di Mulifa Channel. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan seorang mantan gitaris metal ya. Gitaris metal. Dan kebetulan orang Betawi bang ya? Saya asli Betawi, Bang. Betawi ya bang? Betawi. Mana tuh? Saya Betawi pinggiran. Mana? Nggak, kita Cawang, Bang. Oh Cawang. Ya, Cawang. Jadi kita kan ngobrol soal bagaimana sih orang Minang itu di mata orang Betawi. Nah kebetulan Bang Agil Arfikram adalah orang Betawi dan seorang musisi. Sekarang masih sering manggung ya bang, kafe ke kafe ya? Masih. Tapi udah nggak mainin metal dong ya? Nggak, udah pensiun. Bandnya apa bang? Dulu kelas tuh? Angker. Angker Batu sama PTS ya, Pelangit Lega Sunyi. Kita berbincang-bincang di sini dan kalau ada kesalahan-kesalahan kata dalam pembicaraan kita ini jangan dianggap ini rasis, ya kan? Karena ini bicara renyah lah. Kita akan bertanya kepada Bang Agil seputar orang-orang Minang yang ada sekitarnya atau mungkin Bang Agil punya pengalaman tersendiri sama orang Minang, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Bang Agil kegiatannya apa sekarang, Bang? Nah, sekarang masih main di kafe-kafe aja, Bang. Nyanyi masih ya? Ya, masih. Dulu kalau nggak salah Bang Agil juga pernah ngaransemenin lagu Minang. Lagu siapa itu dulu bang? Dulu David Saniba. Oh Bang David ya? Ya. David Devada Band ya? Ya, Devada Band, terus Ariel Ibnu ya? Ariel Ibnu. Lay Tampak Tabasuo. Ini baju dari dia nih ya, Ariel Ibnu. Oke, yang mau baju kayak gini nih pesan aja sama Bang Ariel Ibnu di Instagramnya cari. Terus gimana pengalamannya bang? Abang udah lama main-main sama orang Minang? Dari 2011 itu juga ketemunya di studio musik. Studio musik. Ya, di salah satu studio musik di Depok 2 tuh, Jalan Gede. Jadi sekarang tinggal di Depok bang ya? Ya. Nah itu gimana bang pengalamannya sama-sama orang Minang? Nanti temen. Sama orang Minang tuh jadi nambah wawasan aja sih. Apalagi buat bisnis. Ada Bisnis kelebihannya? tuh ya. Kalau untuk di Jakarta ini bisnis sama orang Minang oke nggak, asik nggak kira? Ya, asik, oke. Asik ya. Terus kan ada nih bang banyak katanya banyak orang Minang itu intoleransi, ya kan nggak toleransi sama pemeluk lain nih segala macam. Itu menurut ente gimana bang? Enggak juga sih, semua balik lagi ke manusianya sih, Bang. Iya. Iya. Tapi pernah ke Padang kan bang ya? Pernah ke Sumatera Barat ya? Ya, pernah 2 kali. 2 kali tahun berapa itu? Itu tahun 2015. 2015 Iya, ya? 2015. Sama 2020 kemarin. Terus ini apa? Menurut ente pas ke sono itu gimana orang-orangnya? Pengalaman dong, pengalaman. Yang kata 2015. Pengalaman 2015 tuh orang-orang di sana tuh nyambut aneh kayak apa kayak saudara aja gitu. Jadi berbaur di sana tuh nggak susah. Jadi datang langsung. Ada yang ngajak sono sini ya? Itu juga Anda tiap hari kan diculik ya? Diculik ya? Diajak main di sini sama orang-orang situ ya? Iya. Apalagi kita bisa main gitar gitu ya? Main gitar bareng. Diculik Terus sono sini. pernah lihat intoleransinya nggak? Ente dibully atau di mana? Gimana kan lumayan lama-lama juga tuh 2 kali ke Padang. Enggak sih. Hah? Dibully sih enggak, cuman kalau bercanda iya. Bercanda-bercanda aja palingnya. Nggak pernah menghina kan? Nggak pernah ngeledek orang Betawi gitu.
Enggak rasis sih. Nggak rasis kan? Enggak rasis. Bahkan lebih damai gitu ya. Itu suasananya gimana bang, suasananya? Kalau suasana sih di Padang nggak usah ditanya. Hampir semua tempat udah kayak apa ya, pariwisata. Iya. Apalagi kalau ngeliat laut tuh, wah. Baru-baru ini nih, kan soal ada polemik tuh yang bergulir terus gara-gara ada rekaman video katanya anaknya dipaksa Pakai jilbab. pakai jilbab padahal anaknya non muslim. Tapi dia videoin siaran langsung buat nanyain ke si kepala sekolah tersebut dan akhirnya viral nih. Dan di situ bergulir tuh bang. Kalau orang Minang itu rasis katanya, nggak toleransi sama agama lain, nggak toleransi sama ini segala macem. Itu ente nyikapinya sebagai orang Betawi, itu orang asli Jakarta ya kan, tempat orang Minang mungkin banyak lah di Jakarta, gimana? Nggak toleransi sama ini segala macem. Itu ente nyikapinya sebagai orang Betawi, itu orang asli Jakarta ya kan, tempat orang Minang mungkin banyak lah di Jakarta, gimana? Ya itu sih kalau menurut saya kayaknya apa ya? Kayaknya oknum aja tuh sih kayak gitu bang. Terlalu dibesar-besarkan. Iya. Kasusnya terlalu dibesar-besarkan karena sebuah video ya. Iya. Padahal kalau diselesaikan secara kekeluargaan intern tuh udah bisa kan? Iya bisa. Jadi gara-gara satu orang bukan berarti semuanya orang Minang itu rasis ya kan bang? Ente sebagai orang Jakarta kan tahulah di Jakarta gimana pergaulan ente sama orang Minang bang? Oke nggak itu? Enggak, pergaulan aneh di sini sama orang Minang di Jakarta sama di mana? Di Padang ya sama aja sih. Sama aja ya? Enggak rasis. Malah saling buka jalan gitu bang, ngasih jalan. Apalagi kalau di bidang dagang, bisnis. Ya, saling kasih saling ini, support. saling support. Kalau cewek Minang nih kan, cewek Minang menurut ente gimana? Emang bagaimana gitu cewek Minang? Kalau cewek Minang, apa aja dulu nih? Ya pendapat ente tentang cewek Minang. Tentang cewek Minang itu rata-rata sih cakep-cakep. Rata-rata sih waktu aneh ke Padang kan tuh sama ente. Rata-rata ya emang kerudung semua sih. Emang kerudung semua. Mau lihat apapun, mau kemana pun dia rata-rata pakai kerudung ya. Tetap ngejaga apa ya? Apa sih ngejaga apa namanya? Itu kan aurat. Aurat. Gitu. Di agama manapun kita harus menjaga aurat kan. Mau agama manapun kan. Di Padang tuh pokoknya lebih ini dah. Buat aurat cewek tuh Lebih dijaga ya. lebih dijaga. Apa ya? Kalau dibilang fanatik enggak juga sih bang. Enggak sih, biasanya pergaulan juga kan antar agama juga oke aja. Kayak di kampung Cina kita nggak pernah ribut sama orang Cina di sana kan. Terus sama orang agama lain, temen kita juga banyak kan agama lain, ada yang malah nyampur, emaknya agama ini, bapaknya agama ini, oke aja kan. Oke aja sih, nggak ada masalah. Iya, itu kan karena kasus ini terlalu dibesar-besarkan, mungkin karena politik atau apa kan kita nggak tahu. Yang penting kita kan pengennya Indonesia tetap bersatu bang ya. Terus harapan ente gimana bang tentang isu-isu rasis ini? Pesan-pesannya sih ya cuma itu aja sih, saling ngargain aja gitu, mau berjilbab mau enggak kan semua balik lagi ke manusianya. Kan semua bisa dibicarain kan. Iya, semuanya bisa dibicarakan, itulah Indonesia kan. Keadilan sosial kan gitu. Ya adil itu ada takarannya, nggak semuanya harus nggak pakai jilbab, semuanya harus pakai jilbab, kan ada takarannya gitu. Nanti ngomong-ngomong bisa ini bang, nyanyi Minang bang? Ada sih beberapa lagu bang. Coba deh bang. Jarang-jarang kan dengar orang Betawi nyanyi Minang. Tahu lagu apa bang? Predo Balsing dulu ya. Predo Balsing juga. Kayak kita kau juga aneh apa sih? Pak, kopi atau pak? Mungkinkah hilang apapun yang terjadi, tertenggelamkan di belakang banyak tuh. Duka tuh sayang adil bukan ke orang lain. Mantap. Raso bagung centang pembuli bapijan, sabana ibu hati didutoi, dia lemah toko adonya kocipon
tada. Indahkah mungkin tapajang duo jamanya suku denai nanta seso amena cinta nanya to adik bari luko di hati. Weh, keren. Itu gimana sih Bang bisa apa jadi pengen nyanyi lagu Minang gitu? Punya grup band juga masih Bang sekarang? Pernah, cuman dulu kan bandnya Dulu metal ya. Sekarang main pop, latihan gitu ya. main pop pernah sih sama Titi Mulipa. Titi ya. Iya. Pernah aransemen terus bikin lagu juga buat dia. Tapi kalau sekarang emang lagi seneng Melayu Bang. Musik Melayu. Lagu Melayu. Dan Makanya berminat ketemu- juga kan buat nyiptain lagu gitu untuk Iya. orang Minang ya. Oh. Yang lagi viral sekarang tahu gitu siapa orang Minang itu? Sekarang yang lagi viral Kayak seharusnya aku gitu. seharusnya aku si ini siapa Bang? Maulana ya, Iya, Maulana Wijaya. Maulana Wijaya, Thomas Arya, ya Thomas Arya sama yang cewek kemarin tuh siapa? Fanny Babiola. Iya. Tapi itu sayang Bang nggak ada yang masuk TV itu Bang. Hah? Apa gimana gitu kan? Apa gara-gara rasis tadi kita nggak tahu juga kan? Nggak pernah diangkat ke TV gitu. Yang cover malah laku Bang. Malah laku ya. Iya gitu. Oke bro, sampai di sini pembicaraan kita. Yang penting kita tetap jaga persatuan, kesatuan. Kalau ada apa-apa jangan dikit-dikit viral, yang jelek-jelek lah. Yang dikit-dikit viral ya Bang ya. Menurut ente gimana Bang? Ya upload aja video yang baik-baik yang mempersatukan Tuh. apa Persatukan Indonesia lah ya. ya betul. Kita berkarya bersama-sama dan saya orang Minang nih Bang Betawi. Dan banyak lagi teman-teman kita yang lain, ada yang dari Kalimantan kayak Bang Bopak ya. Ya, Ada Bopak. yang dari Jawa, ada yang dari Ambon, Papua, Medan, Batak gitu kan, Sunda. Banyaklah, kita semuanya berteman dan kita bukan orang Padang, bukan orang Minang, bukan orang Sunda, bukan orang Betawi, tapi kita adalah orang Indonesia. Oke? Tetap satu. Seperti biasa, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Davan Mulifa dan Agil Arfikam. tetap di Mulifa Channel. Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.